Pak. Udah sedikit aja udah ya. Sekarang ini kalau dulu mah enggak. Iya Pak ya, kita berapa puluh tahun Oh, yang kita lalu, berapa puluh? bawa-bawa. Ini kan baru aja sekitar 7 tahun terakhir ini. Iya, itu. Kalau dulu kan kita jadi percontohan di sini. Gara-gara semuanya di Iya. Kita mulai. Iya, Mulai ya. Ada ya. Bisul nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman 4 jam 4 lah. 437 kan? Bukan? 437 bukan? di saya 437. Iya. Berarti yang mana itu ya? Nih, dan firman Allah. Dan firman Allah Ta'ala berikutnya dia. Yep. Iya. Monggo silakan. Dan firman Allah Ta'ala, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, maka itu betul. Ya betul. Betul. Bayi-bayi bukan. Dan firman catatan amal. yang agak ke bawah. Dan firman Allah Ta'ala berikutnya, dan apabila catatan-catatan amal, dan firman Allah Ta'ala berikutnya, dan apabila catatan-catatan atau amal perbuatan manusia dibuka, takwir 10 yakin untuk dihisab. Tapi soal hisab ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti. Dan selanjutnya firman Allah Ta'ala, dan apabila langit dilenyapkan, At-Takwir 11. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya apabila langit dilipat, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat lain, yaitu pada hari kami melipat langit seperti melipat lembaran buku. Al-Anbiya 104. Yakni seperti melipat lembaran buku hingga terlipat pula segala isinya. Jadi huruf lain pada kutub artinya Allah, yakni alal kutub.
Adapun mengenai arti kata usita, ia berasal dari kata kasatu asyafa, artinya aku mencopot atap. Dengan demikian maksud ayat ialah bahwa langit telah akan dicopot lalu dilipat. Wallahu a'lam. Memang kata usit dan usit sama artinya yaitu mencopot. Sementara itu ada pula yang mengatakan sijil itu nama salah seorang juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kalangan para sahabat tidak dikenal seseorang bernama sijil. Dan selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan apabila neraka jahannam dinyatakan dan apabila surga didekatkan. At-Tamim 12:13, yakni didekatkan kepada para penghuninya. Maka ayat selanjutnya tiap-tiap jiwa akan tahu apa yang telah dikerjakannya. At-Takwir 14. Ayat terakhir ini senada dengan ayat lain. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Intifarimah. Dan juga senada dengan firman-Nya. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Al-Qiyamah 13. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi di bagian awal yang dibaca pada surah At-Takwir ayat 10, ya, At-Takwir 10 itu apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Jadi tahapannya itu sebelum hisab itu ada pembagian rapot. Jadi sebelum hisab ada pembagian rapot di mana catatan amal dibagikan, ada yang menerima dari arah depan dan arah kanan, itu selamat ya. Ada yang menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang, ini celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk yang menerima catatan amal dari arah depan dan kanan selamat, kiri dan dilempar di belakang itu celaka. Saya pernah sampaikan sini sekilas untuk mengingatkan kembali aja ya. Di samping dari apa yang saya sampaikan tadi itu ada ulama yang menjelaskan sebenarnya perihal menerima catatan amal dari arah kanan dan dari arah depan atau dari arah kiri atau dilempar di belakang itu amat erat kaitannya dengan akhlak seseorang ketika di dunia. Jadi ada orang-orang itu yang sangat menjaga sopan santun di dunianya, sehingga kalau dipanggil itu dia menghadapkan badannya, atau kalau menerima sesuatu ya dari sopan dari arah depan atau dengan menggunakan tangan kanannya. Karena memang di dunia dia sangat menjaga akhlak etika. Nah, sementara yang menerima dari arah kiri atau dilempar di belakang itu adalah ciri khas orang-orang yang tidak menjaga akhlak. Jadi dia makan minumnya apa dia nggak peduli kanan kiri, pokoknya ini dia seneng gitu aja. Kalau yang pertama itu dia sangat menjaga akhlak dengan perhatikan tangan kanan, mana yang harus dengan kanan, mana yang harus dengan kiri, mana yang harus menghormati orang saat menerima sesuatu dan ini enggak. Makanya itu terbawa sampai ke akhirat. Ketika dia dipanggil yang menjaga akhlak itu, maka dia akan menghadapkan badannya. Sehingga tidak jarang dia menerima dari arah depan atau dia terima dengan tangan kanannya. Karena selama di dunia dia menjaga sopan santun itu. Nah, sementara yang menerima dari arah kiri, dari arah dari belakang, di dunia dia mengkelakuannya begitu. Jadi selama ini dia kalau ngasih orang atau menerima saudara orang enggak memperhatikan akhlak. Ya, kalau orang tua kita dulu kan kalau kita pakai tangan kiri, ayo asto yang bagus. Nah, jadi dia pakai asto yang bagus, di tangan yang bagus. Dia enggak peduli, pokoknya sama orang seenaknya aja. Ya karena tidak menghargai itu. Termasuk kalau dipanggil orang kadang melengos atau apa. Maka di akhir kita dipanggil dia melengos, padahal catatan amal kan harus kasih, maka dilempar di belakang. Ini bukumu ini, nggak mau terima kira-kira gitu. Atau karena nggak ada akhlak terus terima saya nanya pakai tangan kiri. Itu terbawa sampai ke akhirat. Cuman sayangnya itu coupling orang yang celaka masalahnya.
untuk orang-orang yang seperti itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya akhlak ini memang mesti diajarkan baik untuk diri kita maupun kepada anak-anak kita. Itu akhlak, al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Itu penjelasan bersama para ulama itu. Nah, nanti baru ada namanya hisab. Saya sering sampaikan di sini ya, dan nanti kalau ada pembahasan tersendiri bahwa saat hisab itu dibagi 3 ya, ada yang bebas hisab, terutama tidak bebas adab, ada yang diringankan hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. 2 pertama ini selamat. Jadi yang bebas hisab selamat, yang dimudahkan dalam hisabnya juga selamat. Kenapa yang dimudahkan hisabnya ini selamat? Ya karena ada banyak kasus yang ditutup oleh Allah, nggak dibahas, di SP3 kan, di PTS kan, di deponering lah, nggak di kasus juga, nggak dibuka kasusnya. Kenapa? Karena mungkin dia di dunia udah tobat, banyak memaafkan sesama, dia senang mempermudah urusan sesama, terus sering nutup aib saudaranya. Makanya dia kasusnya nggak dibuka oleh Allah, banyak yang ditutup kasusnya oleh Allah. Nah, yang terakhir ini jangan sampai kita terjadi, yang ketiga ini, yang didesak dalam hisabnya, dirinci semua, didesak naudzubillah. Ini yang terakhir alamat celaka, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya saya ulang, yang mumpung kita masih hidup, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Di samping kita minta mohon pada Allah agar kita, tolong permohonan kita itu yang tertinggi tetap bebas hisab, bebas adab ya, amin insyaallah. Tapi kalaupun tidak di situ, paling enggak kita juga mohon pada Allah hisab yang mudah. Dulu para sahabat Nabi itu mohon pada Allah diantaranya hisab yang mudah ketika mendengar firman Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Itu mereka berdoa, ya Allah Rabbi hasibni hisabah yasir. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Nah, terus kemudian berikutnya tadi membahas soal langit ya, di mana langit akan digulung, karena yang mengalami kiamat itu langit ketujuh ke bawah. Jadi di atas langit ketujuh nggak mengalami kiamat, makanya surga itu nggak mengalami kiamat. Jadi Arsy tidak mengalami kiamat karena dia di atas langit ketujuh. Sidratul Muntaha tidak mengalami kiamat karena dia di atas langit ketujuh. Di surga, Sidratul Muntaha, Arsy itu tidak mengalami kiamat. Kalau neraka itu dia ada yang mengatakan di Sijin ya, jadi bumi lapis ketujuh. Ada yang mengatakan dia juga tidak termasuk yang kena kiamat karena dia di luar lapisan langit bumi yang lapis ketujuh itu. Jadi adalah bumi lapis ketujuh itu pusatnya itu adalah Sijin itu. Tapi ada yang mengatakan neraka memang tidak mengalami kiamat karena dia termasuk benda di luar langit dan bumi. Jadi termasuk surga itu di luar langit dan bumi. Kenapa kok di luar langit dan bumi? Karena ada surga itu untuk satu orang yang bertakwa itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti dia sudah di luar ketentuan langit dan bumi. Maka nanti yang kena kiamat itu yang langit ketujuh ke bawah itu kena kiamat. Nah, termasuk kita yang tinggal di bumi ini kena kiamat. Cuman percayalah bahwa Nabi sudah menyabdakan ya bahwa orang beriman itu akan mati sebelum hari kiamat. Jadi kita tidak akan pernah mengalami dahsyatnya kiamat itu. Kalau kita orang beriman, dan semoga kita terus orang yang beriman itu, amin insyaallah. Nah, terus kemudian mengenai huru hara kiamat ini, kalau kita merujuk pada hadis Bukhari, Muslim juga ya, mengenai persiapan menghadapi kiamat. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat itu? Pas tanya kapan kiamat itu, Nabi tidak menjawab, tapi balik bertanya, mada adat talah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kalau kamu nanya kiamat, berarti apa? Berarti kapan kiamat itu nggak penting. Karena ini rumus ya, apa yang Allah tidak beritahukan untuk kita, berarti itu nggak penting untuk kita. Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang kapan kiamat, berarti kapan kiamat itu nggak penting. Tapi yang Allah beritahukan melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW adalah terkait dengan persiapan menghadapi kiamat. Berarti yang penting adalah persiapan untuk menghadapinya. Mengenai kiamatnya kapan itu nggak penting. Yang penting adalah persiapan untuk menghadapi kiamat. Kemudian yang kedua, Ashabul Kahfi. Berapa jumlahnya Allah tidak beritahu. Berarti berapa jumlah pasnya Ashabul Kahfi nggak penting.
tapi cerita perjuangannya Allah ceritakan. Nah, berarti yang penting spirit perjuangannya mempertahankan tauhid, mempertahankan iman, ya. Terus kemudian mengenai ruh kita tidak diberitahu kecuali sedikit. Kata Al-Quran gitu, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhum min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi, mereka bertanya padamu wahai Nabi tentang ruh. Katakanlah wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku, dan kita tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Berarti hakikat ruh itu nggak penting bagi kita. Yang penting adalah bagaimana kita bersikap terkait dengan ruhani kita. Apa itu sikapnya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau kita peduli membersihkan, mensucikan rohani kita, itulah baru kita sebut sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tanafa'alha ma fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi kita fokusnya ke situ aja. Mengenai hakikat ruh kita tidak tahu, kita taunya Allah suruh kita untuk merawat rohani kita. Jadi kalau selama ini kita peduli merawat jasmani kita, maka jangan lupa merawat rohani kita. Karena mohon maaf, sering mungkin sebagian orang ya amat sangat peduli dengan jasmaninya, dan itu betul, tidak salah, teruskan, tapi kemudian melalaikan sisi rohaninya. Ini yang salah, melupakan sisi rohaninya. Sehingga lumrahnya manusia kalau ada dirasa sakit secara jasmani, biasanya langsung cari obat yang terbaik atau dokter yang terbaik atau rumah sakit yang terbaik. Boleh, sah, silakan. Akan tetapi ada kesombongan dalam hatinya, dia tenang-tenang saja. Ada kedengkian dalam hatinya, dia tenang-tenang saja. Ada bakhil dalam hatinya, dia tenang-tenang saja. Ada bla 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 dalam hatinya, ada penyakit dalam hatinya, dia tenang-tenang saja. Padahal itu juga penyakit yang harus kita rawat untuk kita sembuhkan, untuk kita obati. Bahkan bisa jadi ada sebagian kita yang hatinya perlu diopname. Bisa jadi kenapa? Karena sudah parah sakitnya, misalnya kronis. Nah, jadi ya tadi sebagian orang menganggap penyakit itu kalau fisik gitu. Sementara kalau sifatnya batin, sang kuasa. Sementara kalau batin itu kadang orang abai. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, jadi lahir batin kita rawat, ya kita jaga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, terus kemudian nanti ini sama sebenarnya, lanjutannya masih mengenai hisab juga sih, di mana semua apa yang kita kerjakan akan diberitakan oleh Allah kepada kita, karena semua amalan manusia itu nanti akan dibeber di hadapan yang bersangkutan. Hanya tadi saya ulang, ada yang hanya ditampakkan kebaikannya saja, ditutup aibnya, ada yang ditampakkan semua, yang semuanya itu yang wassalam. Nah, kok bisa gitu Ustaz? Hadisnya Bukhari ya. Hadisnya Bukhari. Jadi nanti itu ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Nah, dipanggil Arina. Mudah-mudahan dipanggil. Maksudnya dipanggil apa? Oleh Allah langsung. Hadisnya Sahih Bukhari. Nah, begitu, dan dipanggil di ruang khusus yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bu Arina saja. Allah buatkan tabir. Nah, terus kata Allah, versi yang pertama riwayatnya, Arina baca catatan amalmu. Yang pertama dibaca catatan amalnya, amalan keburukan. Wah, Bu Arina wis kemeringet. Malu di hadapan Allah kan, sengaja Allah buat begitu. Sampai dalam hadis itu orang ini mengatakan, Bu Arina mengatakan, aduh, celaka saya kalau lihat dari catatan amal keburukannya itu. Tapi di luar dugaan, ternyata di bagian akhir catatan amal keburukan itu ada kata-kata begini: semua dosamu tersebut di atas sudah aku ampuni. Masya Allah. Maka Bu Arlina itu sewenang dan keluar menemui kaumnya, menemui keluarganya, hanya membawa catatan kebaikan saja. Tidak ada catatan keburukannya, karena sudah Allah ampuni semua. Sudah Allah tutup kasusnya. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok kamu hanya punya kebaikan saja, tidak punya keburukan? Padahal kata hatinya orang itu, sopo aku banyak juga keburukan saja, cuma Allah tutup kasusnya. Dia hanya tambah kebaikannya saja.
Semoga kita termasuk yang diberi ya, amin insyaallah. Nah, ada juga yang dipanggil juga sama hadisnya Bukhari. Di kitab ini sebutkan dua-duanya seingat saya. Ada dalam Sahih hadis itu juga ada di situ riwayatnya. Dipanggil. Kalau yang ini Allah tanya langsung. Kamu pernah berbuat ini, hari ini, disebutkan semua itu. Ya yang nanya Allah gimana enggak ngaku? Wong yang nanya Allah kan. Ya, dan itu tidak tahu kecuali Allah dan dia saja. Karena Allah bertabir, sehingga orang lain ada yang tahu. Sama orang ini pasti tanya oleh Allah, dalam hati dia berkata itu, aduh, celaka saya. Karena semua ditampakkan oleh Allah. Ditampakkan teman secara pribadi, nggak dipublikasikan gitu. Nah, begitu selesai kata Allah, lihat bagaimana kalau ini aku hapus semua, dihapus oleh Allah. Begitu dihapus semuanya, bagaimana? Senang nggak? Senang ya Allah, senang banget. Ya sudah keluar. Hanya membaca catatan kebaikan saja. Ini mafhum riwayat ya. Maka orang ini datang kepada keluarganya atau kepada kaumnya sambil kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok kamu hanya punya catatan kebaikan saja? Padahal waduh ya jangan. Cuman karena diampuni oleh Allah itu. Makanya mumpung kita masih hidup, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Nah, terus yang kedua ya banyak-banyak memaafkan sesama. Karena kalau kita tobat saya kira Allah jelas ya janjinya ya. Kalau di satu riwayat disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertobat itu seperti tidak punya dosa. Atau di hadis yang lain ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, kalau orang itu sudah tobat, kata Allah dalam hadis kursi itu, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau orang udah tobat, kata Allah, yang lalu darimu aku tidak peduli. Nah, terus kalau yang di Al-Furqan ayat 70 Allah tegaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak memaafkan sesama. Nah, dalam Islam itu ada rumus sederhana ini, Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Itu rumus dasar dalam Islam. Kalau dia bahasa Al-Qur'annya, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa idza asatum falaha kan itu. Pokoknya fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nah, jadi makanya disimpulkan tadi itu, balasan kebaikan dalam Islam itu adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi gini, Bu. Kalau kita mendoakan baik orang lain, maka doa baik itu sejatinya untuk kita. Makanya kalau sederhananya gini, Bu, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Entah kapan kita pernah mendoakan orang lain itu dalam kebaikan, dalam kebahagiaan. Hari ini kita merasakannya. Ternyata doa kita itu kembali ke kita sendiri. Karena dalam hadis yang sahih Al-Qamakal disebutkan di atas kita ada malaikat. Ketika kita mendoakan baik orang lain, ada malaikat yang mendoakan kita, walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu juga. Itu seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita mencintai orang lain karena Allah. Itu tanpa kita sadari, Bu, cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Ada seseorang yang datang menemui saudaranya di satu kampung, beranjang sana, silaturahim lah, ke rumah saudaranya yang ada di satu kampung. Terus dalam hadis Sahih Muslim itu Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Terus ditanya orang itu, malaikatnya nyamar tentunya, mau kemana Pak? Mau menemui saudara saya di kampung ini. Kata malaikat, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dengan menemui dia? Enggak. Saya semata-mata karena mencintai saudara saya itu karena Allah. Jadi saya ingin menemui saudara saya itu semata-mata karena saya mencintai saudara saya itu karena Allah. Kata malaikat, saya utusan Allah.
Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi kalau jenengan mencintai saudara kita, baik yang sekitar kita maupun yang jauh di Palestina sana, kita mencintai mereka karena Allah, itu cinta Allah untuk kita. Jadi bersamaan dengan itu namanya balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa itu masih kali 10 itu nanti. Itu kebaikan. Kebaikan. Kebaikan versus kebaikan. Iya betul. Bagaimana kalau keburukan versus kebaikan? Nah, nanti saya teruskan satu lagi. Termasuk juga kalau kita memaafkan. Kalau kita memaafkan, maka kita pun akan diampuni oleh Allah. Saya berangkat dari hadis dulunya. Di Riyadhus Shalihin, nanti saya jawab pertanyaan Mbak Rina nanti. Di hadis itu ada di Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan memaafkan. Ada seseorang yang memaafkan saudaranya. Kata Allah dalam hadis qudsi, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang Maha Pemaaf. Maka aku maafkan juga dia. Kata Allah gitu. Jadi kalau kita memaafkan saudara kita, Allah bilang dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang Maha Pemaaf. Aku maafkan juga dia. Dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kemudian kita perhatikan firman Allah di surah An-Nur. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bu Arina butuh tisu. Enggak. Bu Arina butuh tisu. Udah. Kali butuh tisu ngantuk. Udah kali ngantuk. Bukan ngantuk. Iya. Ingat tadi Palestina. Oh, nggih. Enggak, saya baik, saya teruskan dulu ya. Maka kata Allah, bahwa yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaan Bu Arina menarik sekarang. Bagaimana kalau kebaikan versus keburukan versus kebaikan? Artinya ada. Oke. Ini babnya beda sebenarnya ini. Karena gini, pembahasannya beda. Karena gini, dalam Islam itu ketika kita diburuk, dijaili orang, dizalimi orang lah kalau besar. Kita punya dua hak dalam Islam. Jadi kalau kita dizalimi, kita punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Hak kedua hak memaafkan. Kalau kita membalas harus seimbang, harus pas. Maksimalnya harus pas, maksimalnya. Kalau minimalnya kurang dari itu lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya saya sering contohkan ini kalimat ini ya. Monyet lo juga monyet, udah imbang 0-0. Ya, seimbang. Tapi kalau kita balasnya kelebihan, kita yang dosa. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, itu ada tambahan mbahnya itu. Nah, mbahnya itu membuat orang yang membalas itu malah kena hisab nanti. Kenapa? Karena ada tambahan mbahnya itu. Biasanya kalau mau membalas memang cari yang lebih majlub gitu ya. Ada yang sama enak aja gitu. Nah, makanya dalam Islam kalau mau membalas maksimal pas sama. Kalau lebih kita kena hisab, kalau kurang malah nggak apa-apa. Lo cucunya monyet ya, di bawahnya lagi. Misalnya. Dan ini contoh aja. Boleh, kita punya hak dalam Islam diperkenankan. Ya, dalam Islam diperkenankan. Dan Nabi memperbolehkan, tidak apa-apa. Silakan. Cuman kita kalau kita sering balas, nanti kita nggak surplus. Kosong-kosong terus, tidak naik-naik derajat kita. Nah, Nabi pernah membalas, cuma Nabi lebih sering memaafkan. Barangkali dari 1000 Nabi membalas cuma sekali, sekedar untuk memberitahu bahwa ini adalah boleh, membalas itu boleh. Terus kemudian yang hak kedua memaafkan. Nah, kalau kita memaafkan kita surplus. Ya kenapa? Udah dapat pahala memaafkan, udah gitu kita dapat ijabah doa karena terdolimi, terus dapat kemuliaan karena kita mampu membalas, tapi kita tidak membalas. Malah kita berbuat kebaikan. Nah, kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, kalau itu masih kerabat kita, masih saudara kita, itu justru punya nilai silaturahim. Karena dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, bukanlah silaturahim itu membalas hadiah dan kunjungan, tapi silaturahim itu adalah memperbaiki hubungan dengan seseorang yang memperburuk hubungan dengan kita gitu.
Jadi ada orang buruk sama kita hubungan, dia memperburuk hubungan dengan kita nggak mau berantem atau diberantemin terus, kita sudah berusaha mengalah tapi dia pasti terus berbuat yang nggak baik. Kalau kita masih terus berbuat baik, itu dia ada punya nilai silaturahim. Ada hadis Sahih Bukhari, justru silaturahim sebenarnya begitu itu. Tapi memang begini-begini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dalil itu. Ya, iya. Saya itu ya banyak lah contohnya, nggak usah saya contohkan lah. Saya kira banyak contohnya. Jadi itu diantaranya ya kalau kita sanggup. Itu dalam Islam tuh. Wa jazaa'u hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa masih kali berapa? 10. Itu seperti itu. Oke, monggo lanjut. Siapa yang mau baca? Nama-nama hari kiamat. Dari uraian ayat-ayat di atas, maka hari itu boleh disebut Yaum al-Insyiqaq, hari terbelahnya langit. Yaum al-Infitar, hari pecahnya langit berkeping-keping. Yaum at-Takwir, hari digulungnya matahari. Yaum al-Inhidar, hari berguguran bintang-bintang. Yaum al-Inshisab, hari bintang-bintang jatuh berserakan. Yaum at-Taisir, hari diperjalankannya gunung-gunung. Yaum at-Tahil, dari hari penghentian. Yaum at-Tashir, hari penyalaan laut. Yaum at-Tafir, Yaum at-Takzir, hari peluapan laut. Yaum al-Ush, hari pencopotan langit. Yaum at-Hai, hari pelipatan langit. Yaum al-Mad, hari perataan bumi. Karena Allah berfirman, apabila bumi diratakan, surat Al-Insyiqaq ayat 3, dan masih banyak lagi nama-nama lain untuk hari kiamat pendeknya. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan bakal terjadi, dan karena begitu hebatnya maka banyak orang bertanya tentang hari itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Ta'ala berkenan menurunkan wahyu kepadanya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Al-A'raf 187. Memang segala sesuatu yang merupakan urusan besar, maka banyaklah sifat-sifatnya dan banyak nama-namanya, dan ini agaknya menyangkut apa saja dalam bahasa Arab. Tidakkah Anda lihat pedang umpamanya, oleh karena begitu penting kedudukannya di mata mereka dan besar sekali manfaatnya, maka mereka memberinya tidak kurang dari 500 nama. Dan selain pedang masih banyak lagi benda-benda lain yang mendapat kedudukan serupa. Oleh karena itu tidak heran kalau hari kiamat sebagai perkara besar yang memuat banyak kengerian, ia mendapat sebutan dari Allah Ta'ala dalam kitabnya dengan bermacam-macam nama, dan dia menyifatkannya dengan berbagai sifat. Di antaranya nama-nama tadi yang terdapat dalam 3 surat tersebut. Baik, cukup dulu. Baik. Jadi ada beberapa nama kiamat. Untuk sesuatu yang sangat penting itu Allah beri nama banyak untuk mengakomodir semua informasi yang ada pada saat kejadian itu. Kita nggak usah ngomong kiamat deh, kita ngomong satu wilayah yang sangat berprestasi misalnya, itu pasti orang menjuluki dengan banyak julukan. Misalnya, oh ini daerah lumbung padi, ini daerah yang subur, ini untuk menggambarkan keadaan di situ itu. Nah, apalagi kalau kita ngomong soal kiamat. Nah, di antara nama-nama kiamat itu tadi dibaca oleh Ibu tadi, mulai dari hari terbelahnya langit karena langit dibelah pada hari itu,
terus hari berpecahnya langit berkeping-keping, hari digulungnya matahari. Jadi sebelum hari H matahari padam. Saya pernah cerita di sini, ada pakar fisika modern dari Mesir namanya Muhammad Hasbullah An-Nabi. Beliau penulis buku ensiklopedi IPA dan Al-Quran. Beliau mengatakan matahari kita sekarang ini itu kalau pakai menggunakan teropong tertentu kita bisa melihat dia sudah padam. Nah, jadi sudah padam. Jadi yang sampai kepada kita sekarang ini adalah sisa-sisa cahaya yang dilepas oleh matahari berjuta-juta tahun yang lalu. Maka sabda Nabi terkait bahwa matahari nanti akan padam itu ya pasti betul Nabi yang sabda. Nah, itu nanti akan disimpan, itu akan dilipat nanti matahari, akan digulung. Kemudian hari bergugurannya bintang-bintang. Yang saya ceritakan kemarin ya bahwa NASA saja memprediksi 3000 tahun lagi bumi ini akan masuk ke wilayah kabut Oort, namanya kabut meteor, di mana bumi akan dibombardir oleh tidak hanya berjuta-juta, mungkin juga bermiliar-miliar meteor. Nah, ya itu notabene serpian-serpian dari bintang-bintang yang sudah padam itu. Nah, kalau meteornya segede rumah ini mungkin terkikis habis ya, karena ada 7 lapis atmosfer yang Allah pakai untuk melindungi bumi. Tapi kalau meteornya diameternya 10 Sumatera atau 10 Kalimantan, itu ada kemungkinan nyelonong gitu loh. Kalau nyelonong itu kira-kira apa yang terjadi? Tabrakan antara bumi dengan meteor itu. Kalau tabrakan apa yang terjadi kira-kira? Bumi ini kan muter. Iya, dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Terus tabrak sama meteor. Terus gara-gara tabrakan itu dia ngerem sebentar aja. Apa yang terjadi? Isinya berhamburan. Penghuninya akan berhamburan. Maka itu yang digambarkan oleh Al-Quran di surah Al-Qari'ah itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia berhamburan dan gunung-gunung berhamburan seperti aneh-aneh. Nah, itu gambaran dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. NASA menyatakan itu akan terjadi. Kapan? 3000 tahun lagi, kata NASA. Masih lama lah. 3000 tahun lagi. Nah, jadi tapi itu pasti akan terjadi, ukuran yang memberitakan gitu. Tapi NASA apa saja ilmiah pun ternyata membuktikan bahwa itu memang betul-betul akan terjadi. Makanya banyak peneliti-peneliti antariksa itu masuk Islam dengan izin Allah. Karena mereka ada menemukan banyak fenomena-fenomena alam itu yang ternyata Al-Quran jauh-jauh hari sudah memberitakan itu. Ya, mereka baru mengetahuinya sekarang. Sementara Al-Quran sudah sejak 15 abad yang lalu sudah memberitahukan. Bahkan kata para pakar-pakar fisika yang saya ikuti di YouTube itu diskusinya, itu ada banyak hal-hal yang pelik yang tidak ada jawabannya di dalam disiplin ilmu fisika. Itu justru ketemunya jawabannya di agama, dan itu di Islam, dan itu di Al-Quran gitu. Itu di Islam dan itu di Al-Quran. Jadi pertanyaan fisika itu kalau pakai pendekatan sains yang mereka agung-agungkan itu ternyata enggak ada problem-problem tertentu itu yang enggak terpecahkan pakai teori mereka. Dan itu baru ketemu jawabannya ternyata setelah mereka mendekat ke agama. Iya betul, dan itu di Al-Quran. Itu banyak sekali yang terbuka hatinya ya dengan izin Allah masuk Islam. Terus kemudian bintang ke bintang berserakan, diperjalankannya gunung-gunung. Kalau Al-Quran memberitahukan gunung itu berjalan ya. Kalau kata Quran, gunung itu yamurruna marras sahab. Mereka berjalan seperti berjalannya awan. Cuman bagaimana pengertian berjalannya gunung nanti tanya sama pakar geologi. Karena memang ternyata gunung itu dia bagian terpisah dari bagian bumi. Betul, mirip seperti paku itu. Dan gunung di seluruh dunia itu ada induknya. Kalau dalam Islam diyakini induknya itu Ahqaf yang di Yaman itu.
Jadi kalau yang digoyang pusatnya, yang lain ikut bergerak. Makanya seringkali kalau gunung mana ada reaksi, beraksi gitu ya, maka gunung yang lain kadang ikut beraksi. Apakah itu yang maksudnya berjalan itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena ada ketersambungan antar satu gunung dengan gunung yang lain. Bahkan saya pernah ngikut satu kajian tertentu di YouTube itu. Ada satu kota, tapi di Eropa itu. Jadi bukan di Asia, di Eropa. Yang mereka itu sebenarnya tinggal di atas gunung aktif, tapi tidak diberitahukan, sengaja itu dirahasiakan. Ya tentu bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu tetap nggak diberitahukan. Kalau ternyata mereka itu tinggal di atas gunung yang aktif ternyata. Itu bukan di Asia tapi. Di mana saya, karena yang ngomong juga nggak ngasih tahu ya, saya juga nggak tahu, gitu. Jadi masya Allah lah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, jadi gunung itu sebenarnya mereka bergerak seperti bergeraknya awan. Itu Quran yang beritahukan. Dan sependek yang pernah saya baca, pakar-pakar geologi itu memang membenarkan informasi itu, walaupun pengertian bergeraknya itu mereka yang lebih paham ya. Kalau saya nggak ngerti lah. Ya, tapi kita meyakini apa yang Quran katakan pasti benar dan tidak mungkin salah, bahwa gunung itu bergerak, itu seperti itu, seperti bergeraknya awan. Dulu awal-awal para pakar-pakar ilmu alam juga menolak pengertian bahwa bumi itu, kan kalau mereka memahami bumi yang bergerak mengitari matahari dan matahari diam saja. Tapi Quran beritahukan di surah Yasin, enggak, matahari juga bergerak. Oh ternyata sekarang mereka membenarkan itu, bahwa ternyata matahari kita itu juga ternyata bergerak, tentu pada porosnya masing-masing, tidak diam ternyata. Itu begitu. Terus kemudian hari penghentian, kalau penghentian karena itu hari terakhir di dunia ya, karena setelah itu akhirat sudah. Terus kemudian penyalaan laut, luapan laut. Ya kalau gunung-gunung semua meledak sebagai tanda kiamat, otomatis akan keluar api di laut itu. Nah, sebagaimana juga nanti air laut juga akan meluap. Itu nggak usah nanti, sekarang pun air laut sudah mulai meluap kan, karena seiring dengan pemanasan global yang ada, terus salju mulai mencair. Konon air laut setiap tahunnya naik berapa senti itu ya? Oh ya, naik katanya Bu. Naik berapa senti, sehingga cepat atau lambat ya daratan semakin sedikit. Iya betul, makanya beberapa pulau kan ada yang hilang, beberapa pulau ada yang hilang, kecuali airnya lagi surut baru pulaunya kelihatan lagi, nanti kalau enggak tenggelam lagi. Itu seperti itu. Terus kemudian hari pencopotan langit tadi sudah, hari pelipatan langit tadi sudah, hari pemerataan bumi, di mana nanti di akhirat setelah kiamat maksud saya, bumi dibuat rata, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Permukaan bumi seperti perak, seperti pertama kali diciptakan ketika belum ada kehidupan di dalamnya. Bumi itu nanti dibuat seperti itu. Jadi tidak ada dataran dalam, jurang, juga tidak ada dataran tinggi. Yang ada adalah datar nanti. Nah, tapi sekarang pun sudah terjadi perdebatan tentang bumi datar atau bumi bulat. Ya terserah jenengan pilih yang mana, karena itu tidak masuk dalam ranah akidah sebenarnya, itu ranah ilmiah. Ya silakan para peneliti yang meneliti tentang apakah bumi datar dan ataukah bumi itu bulat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang meyakini bumi datar itu, Antartika itu dianggap tembok pembatas. Jadi Antartika itu tembok pembatas bumi. Jadi di balik itu ada kehidupan, yaitu kehidupan Ya'juj wa Ma'juj yang nanti akan keluar itu katanya. Ya saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, tapi kita imani yang patut untuk kita imani, yang Quran tidak menetapkan, ya silakan berdebat saja. Kayak pernah ada orang mengatakan, apa pendapat Ustaz tentang alien? Apa terkait dengan makhluk luar angkasa itu? Saya bilang, kalau Anda mau percaya enggak apa-apa, enggak percaya juga enggak apa-apa. Kok bisa gitu Ustaz? Nah, kalau jin sama harus percaya, Quran yang ngasih tahu.
Kalau malaikat Anda harus percaya tentang adanya karena Quran yang memberitahu. Kalau alien, Quran itu yang saya tahu ya. Al-Quran tidak memberitahu adanya. Al-Quran juga tidak menafikannya. Jadi Quran tidak pernah memberitahu bahwa dia ada, sebagaimana Al-Quran juga tidak pernah mengatakan mereka tidak ada. Nah, karena Quran tidak memberitahukan, monggo Anda riset. Kalau Anda sepakat, ya silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan yang mau tanya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Itu kan dalil Nggih. pasaran raja itu mana Ustaz? Oh nggih. Ini mohon maaf saya boten puasa nih. Ya, jadi dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari, di antaranya yang saya tahu di hadis Sahih Bukhari atau dalam beberapa riwayat dari rawi yang lain sebutkan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan yang mulia, di bulan Allah yang mulia. Nah, bulan yang mulia itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk Rajab. Berarti orang puasa di bulan Rajab ini termasuk puasa yang sangat mulia setelah bulan Ramadan. Ya, itu diantara dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang oleh ulama komentari lemah itu kan berkaitan dengan siapa yang puasa hari pertama dapat BMW, hari kedua dapat misalkan ada yang begitu misalnya. Saya lupa dapat apa. Itu yang oleh ulama dikomentari lemah riwayatnya. Bahkan ada beberapa yang dinyatakan palsu misalnya gitu. Tapi kalau mengenai keutamaan puasa di bulan ini hadis sahih tadi cukup sudah. Bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang mulia, yaitu diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab termasuk. Alhamdulillah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Oh iya Ustaz, kalau itu Ustaz bagi susuan kan zaman dulu tuh emang itu ya Ustaz cari ibu susuan gitu ya Ustaz ya, susuan gitu ya. Itu memang kalau satu susuan tidak boleh menikah gitu Ustaz. Darinya. Karena saya tuh ibu saya itu salah nyusuin. Ibu saya nyusuin teman ini anaknya ibu yang itu nyusuin saya gitu loh Ustaz. Dan yang ibu susuin yang ibu saya susuin tuh laki-laki, yang itu nyusuin saya gitu. Oke. Enggak, saya mau tanya dulu. Di dalam surah An-Nisa ayat 23 itu sebutkan di antara mahram itu adalah ibu susuan dan otomatis saudara sesusuan. Nah, pengertian sesusuan itu kriteria saudara sesusuan itu atau ibu sesusuan itu adalah satu. Kalau yang nyusu itu bayinya umurnya 2 tahun ke bawah. Ya kalau 20 tahun ke atas nggak masuk. Jadi kenapa saya ngomong begitu? Karena pernah bapak-bapak itu nanya ke saya, Ustadz, istri saya hamil, istri saya menyusui, saya minum ASI istri saya, apakah saya jadi sesuai dengan istri saya? Saya jawab, yang gua lah, bapak udah 20 tahun ke atas. Itu pernah tanyakan ke saya. Iya, karena kan kadang mohon maaf ya namanya laki-laki ya biasa laki-laki begitu. Ya, jadi terminumlah itu gitu. Nah terus dia saya bilang yang kuat bapak udah 20 tahun ke atas. Satu, jadi 2 tahun ke bawah bayi itu. Kemudian ya. Kemudian yang kedua 5 kali kenyang. Nyusunya langsung ke ibunya 5 kali kenyang. 5 kali kenyang itu maksudnya gini, nyusu sampai dia puas dilepas. Terus nanti nyusu lagi yang kedua kalinya entah kapan hari gitu ya. Selama waktu 2 tahun itu nyusu lagi dia sampai puas sampai dia lepas sendiri. Sampai 5 kali kenyang. Berarti kalau ibu cuman baru sekali belum sesusuan. Kalau cuma belum ya. 5 kali. Karena kalau ya kan ada dokter yang mengatakan bahwa apa yang dikandung oleh darah
itu dikandung oleh ASI itu. Makanya istilahnya saudara sesusuan itu karena apa yang dikandung oleh darah itu dikandung oleh ASI. Jadi apa yang dikandung oleh darah ibu itu dikandung oleh ASInya itu juga. Itu kalau ibu minum, sementara ibu di bawah 2 tahun umurnya, itu membentuk diri ibu yang sedara dengan si ibu susuan ini gitu. Nah, otomatis semua anak ibu itu mahram dengan ibu. Yang namanya saudara sesusuan. Saya kira itu. Jadi kalau baru 1 kali Nggak sengaja. Belum. Nggak apa-apa ya. Ya. Tidak apa-apa kalau baru sekali, tidak apa-apa. Makanya kita nggak boleh nikah sama sapi kan, karena kan saudara sesusuan. Tapi siapa yang ASI itu pernah nggak? Saya pernah ngediemin aja ASI. Lama-lama warnanya berubah jadi kayak semacam Darah. merah-merah gitu. Iya, betul. Semu Betul, gitu. betul. Berarti memang benar kandungan. Iya, apa yang dikandung kata dokter, saya pernah dengar penjelasan dokter itu, apa dikandung oleh darah, dikandung oleh ASI. ASI. Itu kata. Nggak sengaja itu. Iya. saudara susu ada sekali juga ya. Ini kan dulu namanya Mbak. Lima kali dan sampai kenyang loh ya, bukan asal-asalan. Makanya tadi waktu berilmu kan gitu ya mulainya. Aku berpikiran sih sama itu yang dokter itu. Terus saya udah bilang, ya pasti yang itu kan bukan Pak Iryadi kan. Cuma sekali juga Mbak. Cuma kalau ketemu ibunya, kamu nggak bisa sama dia ya, nggak boleh pacaran sama dia. Bisa, memang pacaran. Kalau cuma sekali masih bisa. Sekali 2 kali. 5 kali. Dalam madzhab Syafi'i 5 kali. 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Bukan 5 kali kenyang nenek. sampai kenyang. 5 kali. Bayinya ditanya dulu, kalau dia nggak bisa jawab, bayi ditanya tuh nggak bisa jawab. Lepas kan ini kalau pen itu udah kenyang kan pasti dilepas. Dilepas ya, betul, dilepas. Kan itu ciri apa tanda-tanda di Tanda-tandanya itu. Puasnya dia sampai kenyang, 1 kali dihitung sekali. Nanti nenek lagi, udah kalau udah nangis lapar nenek lagi, dilepas lagi 2 sudah, sampai 3 kali. Makanya Bang Asi itu boleh, tidak apa-apa Bang Asi. Bang Asi itu boleh dong. Berarti nanti kita tidak tahu dong dia anak sesuan, enggak gini. Karena di Bang Asi itu ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, yaitu tidak nyusu secara langsung. Sehingga karena tidak nyusu secara langsung, tidak secara otomatis terbentuk saudara sesusuan, tidak otomatis. Gitu. Makanya dalam madzhab Syafi'i itu harus nyusu secara langsung. Kalau nggak secara langsung tidak masuk dalam kategori saudara sesusuan. jelas banget ya dalam Iya betul, sedetil itu, sedetil itu. jelas banget. Bukan aturannya banyak Mbak. Tapi itu salah apa tuh ada di Al-Quran yang apa pun ada di Kalau nggak Al-Quran. diatur ya manusia gimana loh? Hebat ya. Ya, kalau saya sering buat analogi begini, kan ada sebagian orang yang pernah ngomong ke saya gini, Islam itu banyak aturannya ya, dia bilang. Saya bilang begini, kalau saya disuruh pilih antara dijelaskan dengan rinci aturan itu dengan tidak, saya pilih yang rinci itu. Saya bilang, saya contoh gini. Saat itu saya contohkan ini, misalnya kita mau pendakian ke gunung. Ketika masih di bawah kita diberitahu tuh oleh guide-nya. Nanti kita melintasi jalan yang ini ya. Nanti kalau ada jalan bercabang kita pilih yang kiri atau yang kanan. Jangan pilih yang tengah. Kemudian itu nanti ada jurang di kilometer sekian, hati-hati. Itu nanti ada bla bla bla. Terus diterangkan ini jenis pohon yang boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, hati-hati. Ini boleh sih dimakan, cuman bisa kelenger. Ini diberitahu semua detail. Ya. Nanti kalau melewati kali, kalau tiba-tiba banyak ranting jatuh, segera naik ya, jangan tetap di situ. Terus diberitahu semua pokoknya. Nah, dengan ada guide yang lain ketika orang mau pendakian dan bilang gini, Bapak Ibu, kita naik ke gunung bebas, nggak ada aturan, bebas. Pilih mana coba? Iya. Menurut saya enakan diberitahu sehingga apa? Kita mau ngapain nggak ragu-ragu, karena sudah jelas semua. Kalau yang bebas itu sakarapmu bebas, itu pasti saya jamin dia bingung. Misalnya mau makan, ini boleh dimakan nggak ya? Bisa iya, dan bisa sesat gitu. Bisa kejebak ke jurang juga kan, terjerembab. Dan bisa nggak kembali. Iya, kalau saya mending diberitahu secara detail daripada yang seenaknya itu. Betul kan. Iya, saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Tidak ada, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.